Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh semangat dan sukacita dalam menjalani aktivitas saudara. Kita sudah sampai pada Injil Matius pasal 19 dan kita akan perhatikan ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang dukun merasa badannya seluruhnya panas dan hatinya gentar setiap kali ada anak-anak sekolah minggu dari sebuah gereja yang mendekat kepadanya atau lewat dekat dirinya. Dia tidak tahu mengapa, tapi karena peristiwa semacam itu terus terjadi setiap kali ia berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu, ia mencari tahu mengapa dan akhirnya bertobat serta menyerahkan dirinya kepada Kristus. Sekarang mantan dukun ini menjadi seorang pendeta di Pulau Karimun. Anak-anak seringkali kita pandang enteng dan remeh sebagai pribadi yang tidak ada apa-apanya, tidak mengenal Tuhan secara mendalam, tidak punya kapasitas untuk memenuhi standar dalam mendekat kepada Tuhan, tidak punya kuasa. Padahal di mata Tuhan, orang-orang seperti itulah, seperti anak-anak kecil yang menjadi pemilik sorga. Dan Tuhan dapat memakai anak-anak untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Dalam Matius 19 ayat 14 ini tertulis, "Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Bukan maksud Tuhan di sini supaya kita menjadi childish atau kekanak-kanakan, tapi supaya setiap kita memiliki iman seperti anak-anak. Mengapa Tuhan mengibaratkan seperti anak-anak? Karena ada kualitas yang dicari oleh Tuhan, yang ditemukan pada anak-anak, yaitu kebergantungan penuh. Anak kecil tahu bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa orang tua, tanpa orang-orang di sekitar mereka, sehingga mereka bergantung dan tidak mengandalkan diri sendiri. Demikianlah juga kita manusia di hadapan Tuhan. Kita perlu untuk memiliki sikap kebergantungan yang penuh kepada Tuhan, sadar bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, dan kita sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Apalagi yang menjadi kualitas sikap dari anak-anak, yaitu kerendahan hati. Secara umum anak kecil jujur sikapnya, tidak ada kepalsuan, tidak mencari status, tidak merasa gengsi secara sosial, tidak punya pemikiran yang rumit. Hatinya tulus dan percaya sepenuhnya kepada pribadi yang mengasihi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kisah di ayat ini, dan kita perhatikan ayat sebelumnya, murid-murid Tuhan Yesus menolak anak-anak kecil itu datang kepada Tuhan. Jangan kita menolak orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Dan jangan menganggap diri kita sempurna di hadapan Tuhan, merasa diri kita layak, dan merasa anak-anak atau orang-orang tertentu tidak layak datang kepada Tuhan. Mari hargai semua orang dan miliki sikap yang benar, miliki iman seperti anak-anak, dan hargai serta kasihi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuntun kami Tuhan supaya kami memiliki iman seperti seorang anak kecil yang bergantung penuh kepadamu, mengandalkan Engkau selalu, rendah hati, tulus dan percaya dengan sungguh.
Dan tolong kami juga Tuhan, supaya diri kami tidak menjadi penghalang bagi orang-orang yang mau datang kepadamu Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk makin mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.